Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Pembelajaran pada siang hari ini adalah terkait eh, salah satu bab untuk merealisasikan CPMK nomor 2, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi taknis dan tazkir. Salah satu bait yang diucapkan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala dalam Alfiya Ibnu Malik, alamatut ta'nis ta'un au alif wa fi asanin qaddaruta kalkatif. Artinya tanda taknis ta atau alif. Jadi tanda taknis ada dua, ta atau alif. Dan ta yang dimaksud ta marbutoh atau ta mufariqah. Dan taknis dan tadkir hanya ada pada koridor isim mu'rab, tidak masuk kepada isim, tidak masuk kepada kata kerja. Wa fi asamin qaddarul takalkatif. Di sini mulai ada beberapa tanda atau beberapa isim yang tanda ta'nisnya itu tersirat, tidak tersurat, tidak terlihat. Seperti misalkan oleh Ibnu Malik dalam kata kalkatif, seperti pada kata katif. Kata katif itu muannas, namun tanda ta'nis pada kalimat katif tidak terlihat, tidak ada ta, tidak ada alif. Gimana? Yuk, pertanyaan berikutnya. Bila? Dan pada bait selanjutnya, Ibnu Malik mengabarkan kepada kita wa yu'rafu taqdiru min dhamiri. Dan cara untuk mengetahui tanda-tanda taksirah, tanda-tanda yang tidak terlihat daripada isim muannas, salah satunya adalah bil dhamiri, dengan dhamir. Ad-dhamir wa'id ila al-ism. Seperti misalkan dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Dhamiruha kembali kepada kata syams. Berarti kata syams bisa dikategorikan sebagai ta'nis walaupun tidak ada tanda ta'nis di dalam kata syams. Cara selanjutnya itu kapan difit tasghiri ataupun merujuk kepada bentuk tasghir daripada kalimat tersebut, seperti katif yang tadi di bait pertama sudah disebutkan oleh Ibnu Malik. Katif, bentuk tasghir dari katif adalah kutaifah, kutaifatun. Maka taknya terlihat di bentuk tasghirnya, yang menjadi dasar ataupun dalil bahwasanya kata katif termasuk ke dalam kategori mu'annas. Dan banyak lagi selain dhamir dan tasghir, ada juga ismul isyarah misalkan. Bila kita dapati dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau dalam kalamul Arab, ada ism isyarah untuk mu'annas, lalu di depannya ada kalimat atau merujuk kepada kalimat atau kata tertentu, maka kata tersebut bisa dikategorikan sebagai kata muannas walaupun tidak didapati di dalamnya tanda-tanda ta'nis. Nah, dan berikut ada 5 wazan yang tidak bisa dimasuki oleh tak, tanda tak. Wala tali fariqatan fa'ula aslan wala mif'ala wal mif'ila kazaka mif'alun wa ma talihi talfarqi fajuzun fihi. ومن قائل كقتل تبع موصوفه غريبا تمتنع. Jadi 5 wazan ini tidak bisa atau tidak, di sebagian besar kejadian atau kasusnya tidak dimasuki tak sebagai tanda ta'nis. Fa'ul, mif'al, mif'il, mif'al, dan qatil. Adapun kalau kita temui wazan yang 5 ini ada didapati tanda ta'nis seperti ta misalkan qatilah atau fa'ulah, maka Ibnu Malik mengatakan fasyudzuzun fihi, ini adalah termasuk syaz atau menyalahi kaidah dan mungkin terjadi tidak banyak. Adapun tanda yang kedua, Ibnu Malik mengatakan wa alifut ta'nis idzatu qasdin wa idzatu maddin wa unsur li.
Adapun tanda tanis yang kedua yaitu alif. Dan alif ada dua macam. Zatu qasrin atau kita sebut sebagai alif maksurah seperti pada kata Salma, atau zatu maddin atau yang disebut sebagai alif mamdudah seperti pada kata Sahra. Kedua bentuk ini adalah alif. Salma dalam bentuk ya tanpa titik, sedangkan Sahra dalam bentuk alif dan hamzah atau disebut sebagai alif mamdudah. Baik, untuk agar supaya materi tidak hilang begitu saja, berikut ada quiz yang bisa di-scan untuk menguji kepahaman materi yang telah kami sampaikan. Baik, jazakallah khair. Baik, bertemu di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.